kita masih di bab pengujian hipotesis. Kalau kemarin kan kita pengujian hipotesisnya 1 rata-rata sama 2 rata-rata ya, beda 2 rata-rata ya. Nah, sekarang adalah pengujian hipotesis yang 3 rata-rata atau lebih. Jadi ini bisa digunakan untuk 3 rata-rata atau lebih. Nah, ini pengujiannya itu menggunakan distribusi F. Kalau kemarin kan kalau sampel besar Z, kalau sampel kecil itu T, ya itu 1 rata-rata sama 2 rata-rata. Kalau sekarang kalau 3 rata-rata kita pakainya F. Kenapa? Karena ini masuk ke pengujian ANOVA atau analisis varian. Ya, ini masuk pengujian namanya ANOVA atau analisis varian. Nah, pengujian beda 3 rata-rata ini diklasifikasikan menjadi 3 macam. Tapi kita akan bahas 2 aja dulu. Yang pertama adalah pengujian klasifikasi 1 arah atau 1 jalur. Nah, 1 arah di konsep UJF ini beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan maksudnya 1 arah itu memihak ya. 1 arah itu memihak, kalau 2 arah itu tidak memihak. Nah, kalau ini maknanya beda. Jadi jangan samakan 1 arah yang di sini sama yang kemarin ya. Nanti saya jelaskan maksudnya 1 arah itu yang mana. Oke. Nah, pengujian ini sesuai dengan judulnya beda 3 rata-rata, ini berarti ada 3 sampel, bukan 3 populasi. Kalau kemarin kan beda 2 rata-rata berarti ada 2 populasi. Ini kalau 3 rata-rata atau lebih ini berarti ada 3 populasi atau lebih. Nah, itu dari populasi-populasi yang banyak itu kita bisa menguji keadaannya seperti apa. Tapi di sini nanti kebanyakan kita pakainya yang 3 rata-rata aja biar nggak terlalu banyak. Oke. Stepnya masih sama. Yang pertama adalah hipotesis. Untuk hipotesis yang ini beda 3 rata-rata, ya langkah pertama itu hipotesis. Hipotesisnya itu terbagi 2. Oh, tidak terbagi 2, maksudnya cuma ada 1 macam. Kalau kemarin kan ada 1 arah 2 arah ya, ada yang kurang dari, lebih dari, sama ada yang sama dengan, sama tidak sama dengan. Kalau ini kita hanya pakai yang sama dengan dan tidak sama dengan aja. Oke. H0 itu sama, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan titik-titik-titik sama dengan mu yang ke K. Ya, karena ini kan bisa 3 rata-rata atau lebih. Jadi kalau di populasinya cuma 3 rata-rata ya berarti hanya cukup sampai mu3. Misalkan ada 4 rata-rata ya berarti sampai mu4. Nah, jadi K ini adalah tergantung keadaannya. Nah, itu untuk hipotesis H0-nya, tandanya pakai sama dengan. Tapi kalau untuk hipotesis alternatifnya itu pakainya yang tidak sama dengan. Jadi di sini tidak mengenal lebih dari atau kurang dari, ya. mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan titik-titik, tidak sama dengan mu ke K. Ya, jadi ini menyesuaikan kayak tadi ya. Kalau populasinya 3 ya berarti cuma sampai mu3, kalau populasinya 4 ya berarti cuma sampai mu4. Oke. Yang kedua itu adalah titik kritis. Nah, untuk titik kritis itu pakainya F. Ya, tidak pakai A lagi. Jadi ini akan saya perlihatkan tabel F. F ini rumusnya alfa V1 sama V2. Jadi untuk mencari F ini ada 3 unsur. Ada alfa. Alfa itu sama kayak kemarin ya, taraf signifikan ya. Ada alfa, terus ada V1, ada V2. Karena di sini tidak mengenal 1 arah, 2 arah, 1 pihak, 2 pihak kayak yang kemarin, tidak ada yang memihak. Jadi alfanya di sini kasusnya tidak ada yang dibagi 2 nanti ya. Jadi kalau misalkan ujilah dengan taraf signifikan 0,05 ya berarti langsung 0,05 tuh. Kalau yang sebelumnya kan kalau misalkan 2 pihak ya, kalau 2 pihak itu berarti kan misalkan taraf signifikannya 0,05 berarti 0,05 nya harus kita bagi 2. Tapi kalau di sini enggak ya, tidak. Kalau alfanya 0,05 ya berarti 0,05. Kalau alfanya 0,10 ya berarti 0,10. Nah, di sini ada unsur yang lain lagi. Oke, saya tandain dulu. Ini sama ya, taraf signifikan. Oke. Nah, ada di sini V1. V1 itu rumusnya K-1. V1 itu rumusnya di sini ya. V1 sama dengan K-1. Ya. K-1 itu ya berarti banyaknya rata-rata. Jadi kalau misalkan rata-ratanya 3 ya berarti 3-1. Kalau rata-ratanya misalkan 5 ya berarti 5-1 gitu ya. Jadi saya tulisin di sini K ini adalah banyaknya rata-rata atau yang akan kita uji ya, objek ya. Oke. Terus abis itu V2-nya itu rumusnya K buka kurung N min 1
1. Ini biar nggak bingung, karena ini bisa dipakai kalau tiap rata-rata itu jumlah sampelnya sama ya. Tapi biar nggak bingung saya pakai satu rumus aja. Ini saya ganti. Biar nggak bingung saya pakainya untuk V2 itu N-K ya. Dimana N ini itu adalah jumlah sampel keseluruhan ya. K ini sama kayak tadi, banyaknya objek atau banyaknya rata-rata. Banyaknya objek, oke. Nah, nanti ini biar nggak bingung, jadi saya pakai rumus ini aja untuk V2-nya ya. Kalau rumus yang atas tuh tadi bisa dipakai kalau jumlah sampel di tiap rata-rata yang mau kita uji itu sama, di tiap jumlah sampel di tiap populasi itu sama. Tapi kalau jumlah sampelnya beda-beda, kita pakai ini tuh nggak bisa. Jadi saya pakai satu rumus saja yang pasti bisa kepake semuanya ya. Itu berarti jumlah sampel keseluruhan dikurang dengan K-nya itu adalah banyaknya si rata-rata atau banyaknya objek. Nah, step 3 itu statistik uji. Statistik uji ini karena di sini kita pakainya tabel F, berarti nanti kita carinya F hitung. Ya. Nah, di sini nanti agak ribet, kita nggak ribet-ribet banget sih. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Nah, F hitung itu kita untuk mempermudah kita gunakan tabel. Nah, untuk mencari F hitungnya itu kita gunakan bantuan tabel ini. Nanti dari tabel ini kita dapatkan hasil akhirnya F hitung. Stepnya adalah di sini ada dua macam ini ya, variansinya ada rata-rata kolom sama error sama total. Nah, ini nanti ini emang namanya seperti ini. Nah, yang kita hitung ini JKK, JKE dan JKT. Ini adalah jumlah kuadrat. Ya. JKK itu berarti jumlah kuadrat yang kolom, JKE ini adalah jumlah kuadrat error, JKT ini jumlah kuadrat total. Caranya gimana? Ini ada rumusnya seperti ini. Sigma I dari 1 sampai K, sigma J dari 1 sampai N, XIJ kuadrat. Ini maksudnya adalah seluruh anggota sampel itu harus dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Ya. Terus ini dikurang T kuadrat. T kuadrat itu adalah T ini adalah total jumlah keseluruhan sampel. Total nilainya dari sampel tuh nilainya berapa, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi N. N ini adalah banyaknya sampel keseluruhan. Ya. Terus kalau JKK itu sigma I dari 1 sampai K TI kuadrat. TI ini adalah jumlah per rata-ratanya. Jadi kan itu misalkan ada 3 populasi, kan ada 3 rata-rata. Nah, tiap rata-rata itu jumlahnya berapa sih? Nah, itu lambangnya di TI ini. TI kuadrat dibagi N. N itu adalah banyaknya sampel di tiap kelompok rata-rata itu atau di kelompok populasi itu. Kemudian dikurang T kuadrat sama ya. T kuadrat itu adalah jumlah nilai sampel keseluruhan, total nilai sampel keseluruhan dibagi N. Kemudian kalau mau nyari JKE ini adalah JKT dikurang JKK. Berarti cari ini dulu. Ya, cari JKK dulu, cari JKT, kemudian JKT kurang JKK itu dapat JKE errornya. Oke. Nah, derajat bebasnya itu sama yang ini tadi konsepnya. Sama kayak yang ini tadi. V1, V2 itu derajat bebas. Ya. Jadi kalau nyari derajat bebasnya pertama K kurang 1, kalau yang errornya N kurang K. Ya, sama kayak tadi ya, jumlah keseluruhan sampel dikurang banyaknya rata-rata atau banyaknya kelompok. Ya. Terus untuk totalnya N kurang 1, banyaknya sampel dikurang 1. Nah, kemudian kita perlu nyari S1 kuadrat sama S2 kuadrat. Rumusnya kalau S1 kuadrat itu berarti JKK hasil yang ini dibagi sama derajat bebasnya. Dapatlah S1 kuadrat. S2 kuadrat itu berarti JKE. JKE itu yang ini, itu dibagi sama derajat bebasnya. Jumlah kuadratnya kita bagi derajat bebasnya. Dapat nanti kalau udah dapat S1 kuadrat sama S2 kuadrat, baru kita dapat F hitungnya nih. Nah, ini yang kita tuju. F hitungnya caranya itu berarti hasil yang ini S1 kuadrat itu dibagi sama S2 kuadrat. Oke, daripada pusing kelamaan lihat rumus, kita ke contoh aja ya. Nah, ini ada contoh, kita mau meneliti pengaruh jenis obat atau tablet terhadap lama pengurangan rasa sakit. Jadi intinya kita mau ngecek apakah 5 tablet ini kemampuannya sama untuk mengurangi rasa sakit. Ada 5 ya, berarti kan lebih dari 2 nih. Nah, kita pakai namanya ANOVA, analisis varian tadi ya, dengan rumus yang tadi. Oke. Ada 5 tablet ya, A, B, C, D. Nah, masing-masing ini udah diambil sampelnya 5. Jadi masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok itu sampelnya 5. Terus
ini jumlahnya. Oke, tadi kan ada namanya K kecil ya. K kecil itu adalah banyaknya kelompok atau banyaknya rata-rata. Lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kelompok 5, berarti K-nya 5. Ya. Kemudian N besar. N besar itu adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampel tiap ini setiap kelompok ada berapa? Bukan jumlah sampel tiap kelompok. N besar adalah jumlah keseluruhan sampel. Nah, ini berarti ditutung, ini ada 5, 5, 5, 5, 5. Totalin semuanya. Berarti jumlah seluruh sampel adalah 25. Nah, kemudian ada namanya tadi T. Ada T besar, ada T kecil. Ada T yang ada indeksnya, ada T yang nggak ada indeksnya. Kalau yang T besar itu adalah keseluruhan total ini. Ya, itu berarti 26 tambah 39 tambah 20 tambah 14 tambah 33. Nah, ini totalnya itu adalah 132. Oke. Nah, terus ada lagi namanya T1, T2, T3, T4. Itu nanti digunakan di sini. Nah, ini. Jadi T besar ini tadi, ini adalah total keseluruhannya, total keseluruhan nilai ya. Keseluruhan nilainya ini totalnya ada 132. Nah, terus ada namanya TI. Nah, ini TI. TI ini adalah total per kelompoknya atau total per rata-ratanya ya. Berarti ini T1, ini T2, ini T3, ini T4, ini T5. Oke, kemudian ada N1, N2, N3 itu adalah banyaknya sampel di tiap kelompok. Jadi di sini N1-nya 5, N2-nya 5, N3-nya 5, N4-nya juga 5, N5-nya itu 5 ya. Jadi banyaknya sampel tiap kelompok itu 5, 5, 5, 5. Oke. Nah, terus saya lupa step satunya. Oh ya, saya lupa yang ini. Tadi kan setelah step 3 statistik uji, itu ada step 4 ya. Saya selipin di sini aja ya. Step 4 itu adalah keputusannya, kesimpulannya. Keputusan uji atau kesimpulan yang tahap terakhir itu di sini kita pakai gambar. Gambarnya itu adalah di sini cuma 1. Dia nggak pakai 2 daerah. Ya, kalau untuk uji F ini cuma 1. Nih. Oke. Sudah dipastikan di sini F alfa V1 V2-nya. Nah, ini adalah si daerah tolaknya. Ini adalah si daerah terima. Ya, ini keputusan ujinya. Jadi kalau nilai F hitungnya posisinya di sebelah kanan F kritis itu berarti tolak. Tapi kalau di tolak H0, tapi kalau F hitungnya di sebelah sini, di sebelah kirinya F kritis itu berarti daerah terima kan, berarti terima H0. Ya, itu step keempatnya. Jadi stepnya kurang lebih sama-sama yang kemarin, cuman beda di statistik ujinya aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi contoh soalnya. Sekarang setelah kita data apa yang kita miliki, kita sekarang ke step-stepnya. Step 1 itu adalah hipotesis. Ya, hipotesisnya berarti H0-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Ya, karena ada 5 kelompok atau 5 rata-rata. H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4, tidak sama dengan mu5. Oke? Atau sekurang-kurangnya itu ada 2 rata-rata yang tidak sama. Oke, terus abis itu kita cari yang kedua adalah apa namanya, titik kritis ya. Titik kritis. Oh iya, dari soal ini alfanya dia minta 5%. Di sini dia minta alfanya itu 5%. Oke, titik kritis tadi rumusnya F alfa derajat kebebasannya F1 sama F2. Ya, alfanya itu 5%. Oke, berarti 0,05. Terus V1 itu tadi rumusnya, kita lihat derajat kebebasannya. V1 itu rumusnya K-1, banyaknya rata-rata atau kelompok ini ya. Oke, K-1. Nah, K-1. Lihat tadi ini ada
kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, K-nya 5. Berarti ini adalah rumusnya kan K-1, berarti 5 dikurang 1 berarti 4. Kemudian V2 itu adalah N-K nih ya, N-K ya. Jumlah sampel keseluruhan N-nya tadi, jumlah sampelnya kita lihat di sini ada ini sebanyak 25 sampel. Berarti 25 dikurang sama K. K ini adalah banyaknya kelompok 5. Berarti 20. Oke, berarti kita carinya itu adalah tabel F ya. F alfanya 0,05 buka kurung 4 sama 20. Ini tabel F-nya. Jadi di sini ada tabel F untuk 5% ya, atau 0,05. Jadi dipisah per tara signifikannya kalau untuk F. Terus kemudian ini di sebelah atas ini adalah derajat F1-nya, derajat bebas F1, V1. Yang sebelah kiri ini ada derajat bebas V2. Tadi punya kita itu 5%, terus 4,20. V1-nya 4, V2-nya 50. Berarti kita lihat V1-nya 4. Terus kita lihat yang V2-nya itu 20. Oke. Lihat. Ketemunya itu 2,87 ya. Gitu ya caranya. Ya, di sini tadi kita dapatnya 2,87. Oke. Sudah ya. Tahap 1 beres, 2 beres. Sekarang kita ke tahap 3. Nah, tahap ketiga kita itu kan dibantu dengan tabel, tapi sebelum kita buat tabel kita harus cari isinya dulu, yaitu JKK sama JKE sama JKT. Nah, JKK itu kan ini rumusnya ya. Ini maksudnya tadi yang saya bilang adalah nilai-nilai sampel itu dikuadratkan kemudian dijumlahkan, baru dikurangin sama T ini adalah jumlah keseluruhan sampel dikuadratkan kemudian dibagi dengan banyaknya keseluruhan sampel. Oke, kita hitung di sini aja. Step ketiga kita hitung dulu JKK. Ya, JKK tadi itu adalah, saya tulis saja rumusnya ya. Sigma I sama dengan 1K, J sama dengan 1N, XIJ kuadrat min T kuadrat per N. Oke, ini adalah semua anggota sampel itu dikuadratkan kemudian ditambahkan. Jadi ini anggota-anggota ini, sampel ini semuanya itu kita kuadratkan kemudian kita jumlahkan. Jadi semua ini 115 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 8 kuadrat sampai yang paling akhir di sini 7 kuadrat. Ya, jadi tuh nanti ngitungnya gitu. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, tambah 8 kuadrat, tambah titik sampai 4 kuadrat lagi. Habis itu tambah 7 kuadrat. Ya, ini untuk XIJ kuadrat ya. Ini saya tandain, ini adalah si XIJ tadi. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian dikurang sama T kuadrat. T kuadrat itu adalah si jumlah T ini. Nih, jumlah keseluruhan ini totalnya ada 132. Ya, jumlah nilainya ya, bukan jumlah banyaknya sampel, itu 132. Ini berarti 132 kuadrat dibagi sama N. N itu adalah banyaknya keseluruhan sampel, itu berarti ada 25. Oke. Ya, jadi ini harus kita kuadratkan dulu kemudian kita jumlahkan dari awal sampai akhir. Ya, itu. Terus kemudian ini dikuadratkan kemudian bagi 25, baru yang depan kurang yang belakang. Ini hasilnya itu 137,04. Ya, nanti kamu bisa coba sendiri di rumah. Itu untuk JKK ya. Oh, salah saya, bukan JKK. Ini JKT. Ya, ini JKT. Oh iya. Ini untuk JKT. Saya salah rumus, ini untuk JKT. Kemudian kita cari JKK. JKK itu rumusnya sigma dari I dari 1 sampai K TI kuadrat dibagi N kurang T kuadrat min N. Oke, jadi T1 kuadrat ini adalah jumlah nilai per kelompoknya. Ya, ini jumlah nilai per kelompoknya. Tadi kan per kelompoknya
Nih ya per kelompoknya. Nah, jumlah nilai per kelompoknya itu berarti ini per kelompoknya nilainya 26 jumlahnya, 26, 39, 20, 14, 32. Berarti ini kan harus dikuadratin nih jumlah nilainya. Berarti ini jadinya 26 kuadrat tambah 39 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 14 kuadrat tambah 33 kuadrat. Nah, habis itu dibagi N. N ini adalah banyaknya anggota. Saya revisi di rumus ya, biar kita bisa pakai satu rumus saja. Ini rumus ini ternyata untuk kalau yang jumlah anggota di tiap kelompoknya sama, ini saya ganti gini ya. Ini per N I. Ya, ini maksudnya adalah jumlah anggota di tiap-tiap kelompoknya. Jadi di rumus ini saya bagi, saya ralat ya, ini per NI. Maksudnya itu gimana? Jadi jumlah masing-masing kelompok itu dibagi dengan jumlah masing-masing anggota di tiap kelompoknya. Jadi T1 kuadrat itu berarti kan 26 kuadrat dibagi anggotanya di sini ada 5 kan, berarti dibagi 5 ditambah 39 kuadrat. Anggotanya ada berapa? 5 ditambah 20 kuadrat. Anggotanya ada 5, 14 kuadrat kelompok yang ini ya. Anggotanya juga 5 ditambah ini yang terakhir, kelompok yang terakhir ini 33. Oke, anggotanya ada 5 juga. Oke, dah. Ini diselesaikan dulu, saya kurungin ya biar maksudnya diselesaikan dulu. Kemudian dikurang sama ini sama T kuadrat. T kuadrat tadi 132 kuadrat dibagi sama N. N-nya 25. Oke. Jadi ini dikuadratkan dulu, kemudian dibagi, dikuadratkan dulu, baru dibagi, dikuadratkan, dibagi, kuadratkan, dibagi sampai yang terakhir, kemudian dijumlahkan semua, baru dikurang sama hasil ini yang belakangnya. Kalau yang belakangnya sudah ada hasilnya, ya. Hasilnya itu adalah 79,44. Nanti kamu bisa coba sendiri. Oke. Kemudian udah kita nyari JKE. JKE itu rumusnya JKT dikurang JKK. Ya, yang total dikurang yang si kolom. Berarti ini 137,04 dikurang 79,44. Hasil akhirnya itu 57,6. Oke. Ya, jadi gitu caranya ya. Dia sesuaikan sama rumusnya. Jadi tadi ada yang beberapa saya ralat, tolong diperhatikan di bagian mana yang saya ralat. Oke, ini tabelnya udah saya singkat-singkat ya penyebutan hurufnya. Oke, yang pertama adalah si jumlah kuadrat. Ini pertama posisinya JKK. Saya tulis ya, JKK itu hasil perhitungan kita tadi itu adalah 79,44 JKK. Kemudian JKE, error ya, JKE itu perhitungan kita tadi 57,6. Kemudian ini JKT total ya, JKT itu kita dapatnya tadi 137,04. Oke. Nah, terus derajat bebasnya yang atas tadi rumusnya K-1. K itu tadi jumlah kelompoknya itu ada 5 dikurang 1 berarti 4. Kemudian derajat bebas si error itu jumlah seluruh sampel dikurang K. Seluruh sampel itu ada 25 dikurang K. K-nya kelompoknya ada 5 berarti 20. Ya, kemudian ininya N-1, jumlah seluruh sampelnya 25 dikurang 1 berarti 24. Oke, kita udah dapat sekarang RKK-nya, S-nya, S kuadratnya ya, rata-rata kuadratnya. S1 kuadrat, saya pindah sini ya, nggak muat ya. S1 kuadrat itu rumusnya JKK dibagi sama K-1. JKK-nya itu tadi 79,44 dibagi sama K-1-nya 4, itu dapatnya
19,86. Gitu ya, nanti kamu coba sendiri, ini 19,86. Kemudian untuk S2 kuadratnya itu JKE dibagi sama N-K. JKE-nya tadi 57,6 dibagi sama N-K. N-K-nya tadi di sini 20 ya, derajat bebasnya ya ini ya. Ya, derajat bebasnya. Terus ini hasilnya itu adalah 2,88. Baru kita pindah. Ini S2 kuadratnya 2,88. Nah, F hitungnya itu adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Berarti 19,86 dibagi sama 2,88. Hasilnya 6,90. Itu F hitungnya. Gitu ya caranya ya. Nah, step yang keempat itu adalah si kesimpulannya. Kita gambar, ini enak nih karena cuman nggak perlu kita nentuin satu arah atau dua arah. Tadi F kritisnya ini yang kita dapat di tabel F itu 2,87. Berarti di sini 2,87. Ya. Di sini tadi yang tolak, di sini yang terima. Terima H0, ini yang tolak. Nah, kita lihat nilai F hitung kita itu 6,90. Ini 2,87, berarti 6,90 di sebelah kanan atau sebelah kirinya? Lebih besar atau lebih kecil? Ternyata 6,90 itu lebih besar daripada 2,87, berarti di sebelah kanan. Di sini 6,90. Artinya keputusannya apa? Tolak keputusan. Keputusan. Tolak H0. Berarti terbukti kemampuan, kan tadi kita mau nguji apakah kelima tablet kemampuannya sama. Tolak H0, tolak H0 itu berarti yang kita terima H1 kan? Terima H1. Artinya μ1 tidak sama dengan μ2, tidak sama dengan μ3, tidak sama dengan μ4, tidak sama dengan μ5. Artinya si kemampuan tablet tadi berbeda. Kemampuan tablet dalam mengurangi rasa sakit itu berbeda. Oke, gitu ya. Ini adalah pengujian klasifikasi satu arah atau satu jalur.